pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ayo ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa namanya yang dipanggil? Silakan tunjuk tangannya ya, Nak. Nur Halimah, Siti Aisyah. Aisyah sehat? Alhamdulillah. Parmawati, Andika, Yudi, Budi Santoso. Bagaimana kabarnya Budi? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak-anak, ibu ingatkan kembali ya. Sekarang ini masih zaman COVID-19. Nah, sekarang kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker kalau pergi ke pasar, keluar, pokoknya keluar dari rumah kalian tetap memakai masker. Dan juga menjaga jaraknya ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Parmawati ada? Nah, Parmawati silakan pimpin doanya Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Karena kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, masih bisa belajar. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sekarang ibu mau tanya. Apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Iya. Bagaimana nyanyinya? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, sekarang siapa ya? Aisyah. Tadi mandi kan? Ya, sudah mandi. Aisyah tadi ingat nggak mematikan keran air? Enggak. Nah, kalau lupa, jadi harus diingatkan bahwa kalau selesai mandi itu harus mematikan keran air supaya kita hemat air. Kemarin sudah sampai mana pelajarannya? Oh ya. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber energi. Nah, baiklah, kita hari ini akan belajar tentang sumber energi. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu sumber energi? Ya, betul. Sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Nah, sumber energi ini juga terbagi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.
Nah, bagaimana sumber energi yang dapat diperbaharui? Sumber energi yang dapat diperbaharui itu ialah sumber energi yang dapat dan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti energi matahari. Apalagi angin. Apalagi contohnya? Ya betul, seperti pasang surut air laut. Nah, itu sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, kalau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui bagaimana? Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu ialah sumber energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan mencapai ratusan tahun. Contohnya apa? Batu bara, gas alam, dan juga mineral logam. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, sekarang tugas kalian adalah mencocokkan gambar di sesuai kelompoknya. Jadi misalnya ini mineral ini termasuk ke sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kalian cocokkan. Nah, ibu panggil ya namanya. Sekarang Siti Aisyah maju ke depan, nak. Nah, sekarang Siti Aisyah sudah mencocokkan gambar sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan periksa ya. Sumber energi matahari. Nah, sumber energi matahari termasuk Siti Aisyah memberikan sumber energi yang dapat diperbarui. Ya benar. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Terus apa lagi? Angin. Termasuk dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya, angin ini juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Ini apa? Batu bara. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, batu bara ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang sumber energi yang dapat diperbaharui, mineral. Nah, yang ini salah ya Aisyah. Mineral ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kita perbaiki ya. Nah, sekarang apa? Ini gas alam. Gas alam juga termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.
Nah, apalagi yang ini? Pembangkit listrik tenaga air. Ini juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, jadi Siti Aisyah dan kawan-kawan ingatkan kembali ya, yang ini sumber pembangkit listrik tenaga air itu termasuk dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Sedangkan mineral alam itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Gas alam juga termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Paham? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu mau tanya. Di sekeliling kalian di rumah, atau ayah kalian, atau paman, ada nggak yang pekerjaannya mengambil batu bara? Ya, ayah Beni pekerjaannya mengambil batu bara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Nah, bagaimana cara kita mewawancari orang di sekitar kita? Yaitu yang pertama, kita itu harus sopan. Kita tanyakan dulu, maaf Bapak atau Ibu, kami melakukan tugas dari Bapak atau Ibu guru. Boleh kami meminta waktu Ibu sebentar? Nah, kalau ibunya sudah menjawab boleh, barulah kita bertanya, siapa nama Ibu atau Bapak? Nah, dia sudah memberitahu namanya, baru kita tanyakan pekerjaannya, apa pekerjaan Bapak atau Ibu guru. Nah, kita harus mewawancarai orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sopan dan santun. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat daftar wawancara. Bagaimana tabelnya? Tabelnya seperti ini. Kalian buat tabel ya. Nah, buat tabel ini ditulis di sini daftar wawancara. Nah, daftar wawancara. Nah, isinya apa? 1, nama mereka, nama yang diwawancarai. Yang kedua apa? Pekerjaannya apa? Terus kalian mau tanya apa lagi? Apa penghasilannya? Nah, kalian tulis seperti itu sampai 5 pertanyaan. Kalian buat di rumah, buat tabel wawancara di rumah. Diwawancarakan dengan orang-orang yang di sekitar kalian. Ayo Aisyah, apa contoh sumber energi yang dapat diperbaharui? Ya, benar. Contoh sumber daya yang dapat diperbaharui, contohnya seperti sumber matahari. Kedua, sumber angin. Apalagi? Sumber pasang surut air laut. Sekarang Andika, apa sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Ya, benar. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara. Apalagi? Mineral alam dan gas alam.
Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, Nur Halimah. Bagus, Nur Halimah. Sumber pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang sumber-sumber energi. Sumber energi yang dapat diperbaharui, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apalagi? Nah, kita juga belajar tentang bagaimana cara kita mewawancarai orang-orang di sekitar kita. Benar begitu? Ya. Nah, untuk tugas kalian ya, tetap Ibu ingatkan kalian buat daftar wawancara. Minggu depan dikumpul. Dikerjakan di rumah ya. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Ayo, pimpin doanya, ketua kelas. Amin. Ditutup. Apabila ada kata-kata yang salah dari ibu minta maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.